Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Dan bahagia rasanya saya Arfian Yarid kembali hadir di ruang dengar Anda untuk program belajar di RRI Bone. Program ini merupakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Dan pendengar serta adik-adik sekalian, untuk siang hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kecakapan hidup atau PKH, dan akan disampaikan oleh guru kita yakni Pak Muhlis, SPD MPD, guru SMPN 2 Watampone, dan merupakan trainer UNICEF Kabupaten Bone. Tapi sebelum kita mengikuti pelajaran inti siang hari ini, saya ingin mengumumkan dulu untuk pemenang kuis kemarin yang berhak mendapatkan pulsa 50.000. Ada 3 pemenang yang beruntung. Yang pertama adalah Virginia Nursafira A dengan nomor ponsel 0857573990 sekian, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Watampone. Kemudian pemenang kedua atas nama Risna dengan nomor ponsel 0852424222 sekian, kelas 6 dari SDN 22 JPE. Dan pemenang ketiga yakni Malvian Januardi dengan nomor ponsel 0813409336 sekian, kelas 7 dari SMP Negeri 1 Barebo. Ya, selamat untuk adik-adik kita yang memenangkan kuis pada edisi kemarin yakni 18 Juni 2020, dan nantinya masih akan ada kuis yang kami hadirkan. Link dan passwordnya akan Kak Fia bagikan pada segmen kedua sebelum kita jeda ke segmen ketiga. Dan untuk hari ini subtema kita adalah identitas saya yang akan disampaikan oleh Pak Muhlis SPD MPD. Assalamualaikum Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kak ya. Alhamdulillah. Iya. Meskipun hujan harus tetap semangat Pak ya. Iya betul ya, anak-anakku di rumah juga harus semangat. Betul. Ya walaupun hujan ya. Iya. Dan langsung Pak kita simak materi terkait dengan pendidikan kecakapan hidup yang memiliki subtema identitas saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku di rumah, bagaimana kabarnya? Kabar baik semua ya. Jadi saya harapkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan rekan-rekan pendidik di rumah yang tetap belajar dan tetap mengajar dari rumah, tetap bekerja dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Anak-anakku sekalian tetap jaga jarak dalam kondisi masih situasi pandemi COVID-19. Kita tetap senantiasa menjaga diri dan tetap juga beraktivitas dengan aman ya. Baik anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi untuk pertemuan kedua ya, ya. Ini pertemuan kedua untuk label baru ini untuk belajar PKH ya, belajar kecakapan hidup atau life skill di RRI Bone. Ya, ini memasuki pertemuan kedua atau hari kedua, dan kebetulan alhamdulillah masih saya yang diberi kepercayaan untuk membawakan materi ini.
Jadi anak-anakku sekalian, kami sampaikan bahwa dan Kak Fia juga sudah menyampaikan tadi bahwa topik atau tema yang kita bahas pada hari ini ya ini mengenai identitas saya. Jadi identitas diri ya, topiknya identitas saya ya. Baik. Sebelum kita lanjut, supaya masih untuk menyegarkan ingatan anak-anakku sekalian tentang materi atau pertemuan pembahasan yang kemarin atau yang lalu, barangkali bisa kita segarkan kembali ingatannya. Masih ada yang ingat barangkali apa tema pembelajaran kita kemarin? Ya, tentang pengantar PKH ya. Kemudian apa pesan-pesan penting dari materi kemarin? Ada yang bisa mengulangi kembali anak-anakku di rumah? Ya, masih ingat kan? Ya, jelas sekali pesan-pesan pentingnya kemarin. Pertama, kenapa pendidikan kecakapan hidup itu dikatakan berbeda ya dari mata pelajaran lain atau kelas-kelas lainnya. Ya, kemarin sudah didiskusikan ya panjang lebar. Pertama, karena menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dikemas dalam cara-cara yang berbeda. Kemudian tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh, kemudian siswa lebih banyak bermain peran dan partisipatoris ya. Kemudian memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan pada hari ini. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran atau hasil pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini anak-anakku sekalian di rumah. Jadi bisa diperhatikan, kalau perlu ada disiapkan catatan ya anak-anakku. Nanti kan tetap ada kuis. Jadi disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Jadi nanti Kak Pia passwordnya diumumkan di sesi ketiga ya, supaya anak-anakku tetap menunggu ya. Jadi di sesi ya, ketiga Pak? Sebaiknya di sesi ketiga supaya tidak terlalu cepat mereka mengirim jawabannya, karena berdasarkan hasil evaluasi itu banyak anak-anakku, artinya ada anak-anakku yang beberapa lah, tidak semuanya ya. Setelah mengirim jawaban, ada kecenderungan mereka sudah tidak mendengarkan kita lagi. Ya. Jadi kita jangan sampai tujuannya tidak tercapai ya. Padahal yang lebih penting itu adalah ilmunya. Kuis itu hanya bumbu-bumbunya anak-anakku ya, hanya untuk penyemangat ya. Jadi mohon didengarkan dari awal sampai akhir supaya juga bisa menjawab dengan baik. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasi identitas dan nilai-nilai pribadi ya, nilai pribadi anak-anakku dan ciri-ciri kepribadian masing-masing ya. Jadi apa itu identitas dan apa nilai-nilai pribadinya dan menjadi ciri-ciri kepribadiannya. Dan yang kedua, anak-anakku sekalian dan rekan-rekan pendidik di rumah untuk mengarahkan siswanya, bahwa anak-anak kita diharapkan dapat mengidentifikasi, dapat memahami atau menentukan apa sih kekuatan yang ada dalam dirinya, apa potensi positifnya dan apa kelemahan yang ada dalam dirinya. Ini akan kita analisis sebentar agar anak-anak mengenali dirinya, mengenali identitasnya sehingga bisa mengembangkan potensinya dan bisa menutupi kekurangannya. Nah, itu harapan kita tentang pembelajaran pada hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan materi ini anak-anak sekalian. Karena ini terkait sekali dengan kehidupan nyata anak-anakku sekalian sebagai anak-anak yang sudah mulai tumbuh dari masa anak-anak ke masa remaja dan persis sekali topiknya pada hari ini. Saya bertanya, apa itu masa remaja? Ya. Ada yang bisa memberikan penjelasan atau anak-anakku mungkin sudah ada di benaknya remaja itu seperti apa? Dan itu apakah anak-anakku sekarang ini sudah termasuk remaja? Gitu ya. Ya, apakah kalau misalnya anak-anakku merasakan ada perubahan fisik, secara fisik di dirinya? Misalnya suaranya misalnya sudah mulai berubah. Dalam bahasa Bugis balage ya. Kalau sudah balage, apakah itu sudah ada tanda-tanda bahwa kita sudah memasuki usia remaja? Ya, secara fisik ya. Kemudian anak-anakku di rumah,
apakah misalnya segalanya masih diurus, segalanya masih diatur, atau segalanya masih diserahkan kepada kedua orang tuanya, misalnya mandi, makan, berpakaian, masih diatur atau diserahkan kepada orang tua yang mengerjakan, atau anak-anakku sudah mulai beralih mengatur sendiri. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan terkait dengan pengertian remaja sebentar ya. Kemudian apakah anak-anakku sudah mulai ada perubahan dari segi mental, psikologi, ya, dari sudah mulai merasakan emosi, sudah mulai labil dan seterusnya, atau susah mengendalikan. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan pengertian remaja ya. Baik, kira-kira umur remaja itu mulai dari umur berapa kira-kira anakku ya? Ya, kalau berdasarkan definisi, kan ini banyak definisinya ya. Oke, kita tentu merujuk pada referensi yang ditetapkan oleh UNICEF selaku pencetus modul materi ini ya. Dalam modul UNICEF itu ditetapkan bahwa masa remaja itu antara usia 10 sampai 19 tahun. Ya, anak-anakku sekarang yang SD kelas 6 berapa umurnya? Kira-kira berapa Kak Fia? Ya, mungkin sudah 10 sampai 11, 12 tahun ya. Berarti sudah mulai memasuki masa remaja anak-anakku ya. Yang SMP? Ya, SMP itu rata-rata sudah 12 tahun, 13 tahun sampai 15, 16 tahun ya. Jadi berarti dengan melihat dari batas usia saja ini kita sudah bisa menentukan bahwa anak-anak kita SD, SMP sekarang yang kelas 6 dan kelas 7, 8 itu sudah memasuki masa remaja ya. Itu dari segi usia ya. Jadi antara usia 10 sampai 19 tahun adalah salah satu masa paling penting dalam perjalanan hidup seseorang atau hidup manusia ya. Ini definisi dari WHO juga seperti itu, dari UNICEF ya. Bukan hanya masa di mana tubuh kita berubah ya secara fisik ya. Tadi saya sudah katakan sudah mulai tumbuh misalnya kumis, suaranya sudah mulai berubah ya. Tetapi juga sudah mulai memasuki masa kita memulai membentuk identitas yang unik ya bagi diri kita sendiri. Anak-anakku sudah mulai merasakan, sudah ada identitas-identitas baru yang dirasakan. Oh, kok saya maunya seperti ini. Saya ini siapa? Inilah saya. Ya. Masa pembentukan identitas ini dimulai selama masa remaja. Mulai sekarang anakku ya yang sudah kelas 6 SD, kelas 7, 8, 9 SMP, MTS ya. Ini sudah mulai memasuki remaja dan nanti itu ketika dan mengalami tonggak sejarah baru dan belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri sampai dewasa ya, sampai tua insyaallah ya. Baik, kemudian remaja itu merupakan peralihan ya, peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi anak-anakku catat baik-baik ya, nanti siapa tahu juga ada di kuisnya tentang remaja ini bagaimana. Pada masa ini terjadi bagian macam perubahan cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental dan emosional ya. Kemudian masa remaja ini juga sangat penting anakku ya, karena di sini sangat urgen dan riskan. Ya, ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perubahan bisa menimbulkan perilaku menyimpang, bisa dikenal dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, penyakit menular dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut kita jeda dulu ya, Kak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Wah, sangat menarik ya Iya. Pak materi kita siang hari ini terkait dengan identitas saya. Bagaimana cara kita adik-adik mengenal diri kita sendiri. Dan Kak Fia sapa dulu ya adik-adik yang saat ini mendengarkan di Facebook di LPPRRI Bone. Ada Mildawati dari SMP Negeri 2 Bocoe. Oh iya, Selamat siswa saya dong di Doboce itu Iya. ya, waktu saya masih mengajar di sana ya. Oke. Selamat pagi Milda ya. Dan Oke. ada juga adik kita dari SMP Negeri 2 Watampone, Nur Arini. Selamat siang, selamat Ya, mengikuti Simpido Tampone program juga ya. ya Oke. program belajar untuk Selamat siang siang. hari ini. Oke. Dan adik-adik untuk password sudah ada yang bertanya di Facebook. Passwordnya akan kami bagikan pada sesi ketiga ya Iya, Pak. betul. Dan untuk sekarang kita dengarkan dulu jeda berikut ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Samsyar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone. Selamat siang untuk adik-adik semua yang saat ini tengah mengikuti program Belajar di RRI Bone. Dan selamat siang juga untuk para ibu dan bapak guru yang saat ini tengah mengikuti juga program belajar di RRI Bone, begitu juga dengan orang tua siswa. Dan program ini pendengar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Dan siang hari ini kita masih belajar mengenai pendidikan kecakapan hidup dengan subtema Identitas Saya. Program ini bisa juga Anda saksikan di Facebook kami, live Facebook di LPP RRI Bone, kemudian streaming di rri.co.id, di RRI Playgo juga bisa Anda dengarkan pendengar. Dan untuk adik-adik yang mungkin melewatkan siaran di siang hari ini, bisa menyaksikan di YouTube channel kami di RRI Bone. Dan pembelajaran ini untuk adik-adik SD MI kelas 6, kemudian SMP MTS kelas 7 dan 8. Dan kita lanjutkan materi kita, Identitas Saya bersama Pak Muhli. Silakan. Baik, Kak Fia, terima kasih. Anak-anakku, kita lanjut. Tetap semangat ya. Dan tetap fokus. Dan jangan lupa untuk menyiapkan catatan karena sebentar juga ada kuis ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan. Kalau tadi apa itu remaja, kita sudah mendiskusikannya tadi secara singkat. Nah, sekarang yang terkait dengan remaja, identitas ya. Apa itu identitas, anak-anakku? Ya, apa yang berkaitan dengan identitas? Kalau misalnya orang bertanya tentang nama kita, maka ada hubungannya dengan identitas ya. Kalau ditanyakan tentang latar belakang budaya atau sukunya, Anda atau kamu atau anakku suku apa? Oh, saya orang Bugis misalnya. Saya orang Makassar. Apakah itu juga bagian dari identitas? Ya. Atau ada temannya yang bertanya, kamu beragama apa? Saya misalnya agama Islam atau agama lain. Atau ditanyakan jenis kelamin, gendernya ya, apakah laki-laki atau perempuan. Atau misalnya ditanyakan komposisi keluarganya. Kamu bersaudara berapa orang? Laki-laki berapa, perempuan berapa misalnya. Atau nama orang tua. Atau dari jenis kepribadian. Anda ini sifatnya terbuka atau tertutup, pemalu misalnya, ya, atau misalnya disiplin, percaya diri. Apakah itu semua bagian dari identitas? Atau mungkin ada yang menganggap bahwa kalau ditanya apa itu identitas, dia langsung mengatakan saya orangnya tinggi, saya orangnya gemuk, atau saya orangnya langsing, saya pendek dan seterusnya, atau saya berkumis atau bercambang. Apakah itu semua bisa menunjukkan
atau dikatakan atau dikaitkan dengan identitas. Baik anak-anakku, jadi semua yang saya sampaikan tadi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tek-tok tadi itu ya, atau talkatif itu sebenarnya bagian dari identitas. Jadi kalau kita berbicara apa itu identitas, maka terkait dengan itu ya. Jadi latar belakang ciri fisik sudah masuk, ciri kepribadian, sikap, sifat, karakter, dan termasuk statusnya ya. Itu bagian dari identitas. Baik anak-anakku, contoh fakta sederhana yang bisa disimpulkan menjadi contoh identitas ya. Nah, ini dicatat baik-baik siapa tahu nanti berkaitan dengan kuisnya anak-anakku ya. Misalnya contoh fakta sederhana ya. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan memiliki 5 saudara perempuan, 5 orang. Berarti 4 laki-laki, berarti 5 dengan saya misalnya. Berarti 5 juga saudara perempuan. Berarti saya berjumlah 10 orang bersaudara ya. Nah, kira-kira dari identitas saya itu ditinjau dari latar belakang keluarga. Saya ini disimpulkan contoh identitasnya termasuk keluarga apa? Keluarga besar atau keluarga kecil? 10 orang bersaudara anak-anakku. Ya, itu bisa dicontohkan sebagai contoh identitas bahwa saya bisa ditebak berasal dari keluarga besar ya. Kalau hanya 1 laki-laki 1 perempuan bisa dikatakan keluarga kecil ya. Itu contoh sederhana. Atau misalnya contoh fakta sederhana lainnya. Saya bekerja di kebun atau di sawah, sepulang sekolah membantu orang tua. Berarti ini dari status pekerjaan, identitasnya ya. Berarti contoh identitasnya bisa disimpulkan, berarti saya ini berasal dari keluarga petani. Karena orang tua saya bekerja di kebun dan di sawah dan saya selalu membantunya. Nah, itu contoh anak-anak ya untuk menarik sebuah kesimpulan contoh identitas. Nah, sekarang anak-anakku untuk kegiatan kita, kalau seandainya ini dilaksanakan tatap muka di kelas, ini akan lebih menarik karena kita akan ditantang dalam sebuah permainan untuk menentukan identitas ya, Kak Pia ya. Kita akan bertanya siapakah saya. Jadi anak-anak nanti akan bertanya pada dirinya sendiri, siapakah saya? Ya, kita akan bersimulasi untuk menampilkan atau memperkenalkan beberapa tokoh populer dunia, ya, tokoh populer nasional atau dunia yang mungkin sangat populer bagi anak-anakku, yang bisa menjadi inspirasi, ya, inspirasi untuk kita semua. Kenapa? Karena ingat pendidikan kecakapan hidup ini ada keterampilan hidup yang selalu kita tekankan. Ya, khusus untuk pertemuan hari ini kita akan berlatih dengan simulasi sebentar. Kita akan mencoba melatih anak-anakku untuk memiliki keterampilan hidup, mengatur diri sendiri dan menghargai perbedaan. Ya, kita coba perkenalkan tokoh-tokoh nasional atau dunia yang mungkin populer bagi anak-anakku, ya, yang baik remaja maupun orang dewasa. Ya, yang pertama tokoh nasional kita, ya, Pak JK. Anak-anakku pasti kenal Pak JK, ya, atau nama lengkap apa? Pak Yusuf Kalla, ya, singkat ya, yang lebih populer Pak JK. Pasti kenal ya Pak JK. Beliau adalah mantan presiden wakil presiden Indonesia 2 kali, ya, dengan presiden yang berbeda, ya. Anak-anakku diharapkan menyiapkan catatan di rumah. Coba catat dan lakukan pencarian di internet kalau misalnya memiliki jaringan internet atau referensi lain, buku dan sebagainya. Catat identitas Pak JK, misalnya tanggal lahirnya, kemudian latar belakang keluarganya, kemudian apa keterampilan atau kecakapannya yang menjadi poin, ya, yang bisa nanti menjadi inspirasi bagi kita, dan apa keunikannya, dan tentunya apa keterampilan yang membuatnya dia sukses, ya. Kemudian tokoh kedua anak-anakku dicatat juga di rumah. Nanti disimpulkan apa sebenarnya manfaat dari simulasi ini, ya. Yang kedua adalah Malala Yousafzai, ya, Yousafzai, ya. Ya, dicari biodatanya, kemudian apa keunikannya, apa kecakapan hidupnya sehingga dia bisa menjadi katakan tokoh
perempuan yang inspiratif ya, yang bisa kita contoh nanti hal-hal positifnya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mungkin akrab dengan dunia anak-anakku ini, grup penyanyi perempuan dari Korea ya, anak-anakku pasti kenal ya, Blackpink ya, Blackpink, atau mungkin juga yang lebih populer lagi yang sekarang BTS ya, BTS ya, Bangtan Boys ya, yang dari Korea. Silakan dilakukan penelusuran mencari identitasnya untuk terutama kesuksesan mereka, kecakapan mereka, apa yang membuat mereka sukses ya, apa latar belakang mereka sehingga mereka bisa sukses ya. Kemudian apa yang inspirasi apa yang bisa kita ambil dari situ. Dan yang keempat, terakhir ini ya, cukup 4 yang kita ambil, ada David Beckham ya. Ya, cari data-data singkatnya, terutama keterampilan atau kesuksesan apa yang pernah diraih ya, yang bisa dijadikan inspirasi. Nah, anak-anakku, karena ini pembelajaran satu arah, sekali lagi bukan pembelajaran di kelas, harusnya kan dikemas dalam bentuk kelompok ya, Kak Pia ya. Ini sebenarnya menarik sekali kalau dikemas di kelompok di kelas, karena ini akan dibagikan satu kelompok satu tokoh. Nanti masing-masing mencari referensi tentang data-data mereka. Nanti masing-masing dipresentasikan. Nah, hanya karena sekarang ini situasinya tidak memungkinkan, jadi dilakukan perorangan saja ya di rumah anak-anakku ya. Jadi tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi dicarilah sedikit tentang data-datanya. Oke ya. Jadi mungkin yang pegang HP Android mungkin bisa langsung ya search ya, lakukan pencarian langsung, bisa dapat data-data tokoh yang 4 tokoh atau kelompok yang saya sebutkan tadi ya. Baik, kita mulai yang pertama anakku ya. Pertama Pak JK ya, Pak Yusuf Kalla. Ya, beliau nama lengkapnya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya, nama populernya Yusuf Kalla atau JK ya. Kelahiran Watampone ya, 15 Mei 1942. Ya, ini kemudian agama beliau Islam, kebangsaan Indonesia. Ada keunikannya, beliau ternyata hobi makan coto Makassar ya. Sama barangkali dengan kita ya, penggemar coto. Kecakapan hidup beliau ini sangat banyak, luar biasa sekali. Beliau adalah ahli perdamaian ya. Sudah banyak sekali konflik yang berhasil beliau tangani. Konflik di Ambon, konflik di Aceh, dan beberapa konflik-konflik yang sukses beliau tangani dan berhasil dipecahkan, diselesaikan dengan baik. Ini sangat inspiratif ya. Dan beliau juga karir tertingginya kan sudah jelas sekali, wakil presiden di era Pak SBY sebagai presiden dan wakil presiden di era pertama, periode pertama Pak Jokowi ya. Jadi itu anak-anakku ya, sebentar kita akan mengambil kesimpulan apa yang bisa dipetik ya. Beliau juga memiliki kecakapan hidup yang sangat resilient ya, tahan banting ya, pejuang ya, petarung dalam berbagai tantangan hidup ya, sekaligus juga negarawan, politikus. Yang kedua, anak-anakku, Malala Yousafzai ya. Ini lahir dari tanggal 12 Juli 1997 di Pakistan ya. Agamanya Islam, kebangsaan Pakistan. Apa yang menjadi nilai inspiratifnya? Kalau anak-anakku di Indonesia dikenal Kartini ya. Ibu kita Kartini itu pejuang hak asasi perempuan. Ini luar biasa juga ini Malala, karena ini lebih hebatnya lagi karena masih umur 12-15 tahun itu sudah berani menantang militan Taliban. Pernah ditembak gara-gara menentang haknya, menuntut haknya untuk bersekolah sebagai anak perempuan, di mana di Pakistan itu Taliban melarang anak-anak perempuan bersekolah. Malala ini menantang dengan keras sampai ditembak dan berhasil memperjuangkan hak-hak anak perempuan dan berhasil mendapatkan hadiah Nobel ya, Piala Nobel Perdamaian Dunia. Luar biasa sekali anak-anakku ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa dicontoh. Selanjutnya yang ketiga, Blackpink. Nah, anak-anakku saya kira sangat populer dengan ini ya, dengan personil-personilnya. Ada Rose misalnya ya, itu kelahiran Selandia Baru ya, New Zealand, beragama Kristen ya. Ada juga yang Lisa, kebangsaan Thailand ya, beragama Buddha. Kemudian
Jenny dan Jisoo itu kebangsaan Korea Selatan, ya, beragama Kristen. Mereka berbeda-beda ya anak-anakku, tapi kok bisa sukses? Nah, apa yang bisa dipetik di situ? Ya, sebentar kita akan tarik kesimpulannya ya. Dan terakhir David Beckham ini sudah sangat terkenal. Beliau adalah mantan pemain sepak bola yang sukses dan di berbagai klub besar, Real Madrid, Manchester United, Los Angeles Galaxy dan sebagainya, PSG ya, Paris, semua pernah dijadikan tempat untuk bermain sepak bola. Yang menarik sekali ini David Beckham adalah beliau adalah sekarang duta anak Badan PBB UNICEF ya. Jadi duta untuk hak-hak anak ya, luar biasa sekali ya. Beliau sangat aktif sekarang, sangat aktif memperjuangkan hak-hak anak untuk perlindungan anak ya, luar biasa. Nah sekarang anak-anakku, apa pesan penting dari 4 tokoh yang sudah dimunculkan tadi? Apa nilai penting yang bisa diharapkan? Ingat, keterampilan hidup yang kita tekankan pada pertemuan ini, tolong dicatat, mungkin juga nanti berkaitan dengan kuis. Yang pertama, mengatur diri sendiri. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kenapa 4 tokoh tadi ini bisa sukses seperti itu? Karena memiliki 2 keterampilan ini, ya, ya. Pertama, mampu mengatur diri sendiri. Artinya, dia bisa bermandiri, bisa menentukan yang mana yang baik untuk dirinya dan yang mana yang tidak baik, sehingga berani mengambil keputusan untuk hal yang terbaik untuk dirinya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kenapa menghargai perbedaan? Coba lihat Blackpink ya. Personilnya beda-beda, beda agama, ada yang beda kebangsaan, tapi mereka bisa kompak dan sukses. Artinya, anak-anakku, ya. Jadi biar walaupun latar belakang, keterampilan atau kecakapan, kegemaran, keyakinan dan lain-lain itu berbeda-beda, tapi itu adalah contoh konsep identitas. Ya, jadi identitas itu tidak mesti sama antara yang satu dan yang lain ya. Di mana seseorang dapat memiliki kegemaran yang berbeda, beda agama, beda fisik, beda kemampuan, ya, tapi atau beda profesi, tapi mereka tetap dapat mencapai berbagai hal dalam hidup mereka dengan sukses ya. Nah, baik secara individu, nah, Pak JK tadi kan secara individu, bisa juga secara tim ya. Blackpink itu secara kelompok. Ya, semua bisa ya. Dan tidak ada yang salah ketika kita memiliki identitas yang berbeda dengan orang di sekitar kita. Jadi anak-anakku, intinya jangan takut berbeda dengan orang lain dan tidak usah menjadi orang tertentu. Misalnya ada idolanya, mau persis dengan idola itu. Anak-anakku, pesan pentingnya, walaupun Anda mengidolakan seseorang atau suatu kelompok, tapi jangan persis sama dengan mereka. Anda tetap tumbuh sesuai diri Anda. Ambil hal positifnya saja dari tokoh-tokoh itu, kemudian Anda kembangkan potensi Anda. Anak-anakku sekalian, apa kelebihannya, tingkatkan, dan apa kekurangannya, nah, itu yang diperbaiki ya, dengan inspirasi dari itu. Baik, selanjutnya anak-anakku, dibutuhkan memang kesadaran dan keberanian untuk jujur tentang apa kekuatan kita. Jadi anak-anakku sudah bisa mengukur dirinya, kelebihan saya sebenarnya apa ya, apa yang saya miliki dan kekurangan saya apa, apakah saya ini orangnya jujur, apakah saya bertanggung jawab atau tidak. Silakan diukur dirinya masing-masing ya. Lakukanlah analisis SWOT ya, apa kelemahan, apa kekuatannya, kemudian bagaimana peluang untuk memperbaiki dan tantangannya. Selanjutnya, ini juga kegiatan kelas sebenarnya untuk berlatih mengenal identitas dan bersosialisasi dengan orang lain. Ya, ini dikemas dalam bentuk permainan kalau di kelas tatap muka ya, Pak Ibu Kapia. Ini bisa dalam bentuk baris, kemudian berganti partner secara berurutan. Kemudian nanti terakhir sampai ketemu semua orang berbeda dan saling menanyakan identitas diri sampai mereka saling mengenal satu sama lain. Bisa juga dalam bentuk lingkaran besar, kemudian diputarkan lagu. Kemudian setiap kali berhenti mencari pasangan untuk berkenalan, diputar lagi, cari pasangan baru sampai selesai lagunya. Nah, itu untuk beridentitas. Dan nah sekarang kita akan memasuki identifikasi nilai-nilai pribadi ya.
Nah, ini juga penting sekali anak-anakku terkait dengan identitas ini, ya. Ada banyak nilai, ya, yang menjadi identitas kita nanti, ya. Ada nilai-nilai yang bersifat umum, ada juga nanti yang nilai-nilai yang sifatnya ciri kepribadian. Terkadang nilai dan ciri kepribadian sama, kembang tindih terkadang juga berbeda satu sama lain. Nah, anak-anakku, siswa akan menceritakan, ya, sebagai siswa diharapkan mampu menceritakan kepada yang lain atau dari salah satu di antara nilai-nilai yang akan disebutkan nanti, mengapa nilai tersebut penting bagi anak-anakku sekalian, ya. Jadi nilai ini banyak sekali. Saya akan menyebutkan misalnya nanti sekitar 10 atau lebih. Anak-anakku nanti pilih 5 yang dianggap paling penting dalam kehidupan anakku. Mungkin ini setiap anak berbeda, ya, berbeda satu sama lain. Boleh, tidak ada masalah. Itu masing-masing nilai pribadi walaupun ini bersifat umum, ya. Jadi kalau di kelas itu dibagikan dalam bentuk handout atau LK, lembar kerja. Anak-anakku diminta mencentang minimal 5 nilai yang paling penting, kemudian penting, kemudian tidak penting menurut anak-anakku sekalian. Nah, boleh saya sebutkan nilai-nilai yang akan kita cocokkan dengan nilai kepribadian kita, anak-anakku, ya. Yang pertama, kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan, bagaimana bersifat bijak, ya. Kemudian kepercayaan, percaya bahwa ada yang lebih besar daripada kita yang mengatur kita. Seberapa besar nilai kepercayaan yang anak-anakku miliki, itu nanti dicentang apakah paling penting atau tidak penting. Kemudian ada dedikasi, kemampuan untuk melaksanakan sesuatu amanah atau tugas dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, itu dedikasi, ya. Keadilan, ya, bagaimana bersifat adil, ya, tidak ada yang dirugikan. Kesetiaan, ya, kesetiaan ini loyalitas terhadap otoritas yang berwenang, misalnya guru, loyal, patuh terhadap gurunya, patuh terhadap pemerintahnya, atau patuh terhadap orang tua. Nah, nanti anak-anakku apakah ini dianggap penting atau tidak, ya. Oke, ada pelayanan, ada kepemimpinan. Apakah anak-anakku penting dianggap memiliki nilai kepemimpinan? Dicentang atau ditulis, pilih nanti 5 diantaranya, ya. Integritas, ya, ketanggung jawab dalam diri, ya, saling menghargai, pengorbanan. Apakah ini pengorbanan penting? Nilai humor, apakah juga dianggap penting? Kesetaraan, akuntabilitas atau tanggung jawab, kejujuran, keberanian, dan keingintahuan, ya. Silakan pilih 5 diantaranya yang saya sebutkan, kemudian dianggap paling penting dan berikan alasannya kenapa nilai itu dianggap paling penting. Ya, kita jeda dulu anak-anakku, ya. Kita kembali ke Kapia, silakan. Baik, Pak Muhlis. Ya. Wah, menarik sekali ya adik-adik contoh tokoh-tokoh yang diberikan oleh Pak Muhlis. Tadi juga ada Blackpink. Pastinya adik-adik banyak yang menyukai grup GERD ini dari Korea Selatan. Dan tadi juga ada Pak JK yang merupakan panutan kita, apalagi beliau merupakan orang Bone. Dan tentunya ini membanggakan kita sebagai generasi penerus. Dan selamat siang untuk adik-adik semua yang menanyakan password dan link untuk siang hari ini. Nanti di awal segmen ketiga Kak Fia akan bagikan seperti kata Pak Muhlis. Jadi adik-adik menyimak dulu materi kita siang hari ini terkait dengan pendidikan kecakapan hidup, identitas saya. Subtemanya tentang bagaimana cara kita mengenal diri sendiri. Nah, selamat siang untuk Andi Lilis kelas 7 dari sekolah SMPN 3 Salomiko. Kemudian ada juga adik kita Musfika dari UPT SMP 1 Ulaweng. Selamat mengikuti dan kita jeda dulu. Kita dengarkan dulu testimoni dari Wakil Bupati Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambodalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar
di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belikan Pi buku ini, Pak. Buku apa itu, dah? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja kok kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden? Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan. Kau sabar-sabar Mi dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. satu FM RRI Bone, selamat siang dan terima kasih masih bersama kami dalam program Belajar di RRI Bone. Ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Dan adik-adik sekalian, Kak Fia bagikan link untuk menjawab kuis untuk hari ini edisi 19 Juni 2020 adalah http://2 kali gg.gg huruf kecil semua _belajar huruf kecil semua, kemudian garis bawah RRI huruf besar semua 190620. Kak Fia ulangi, link kuis untuk hari ini adalah http://2 kali gg.gg menggunakan huruf kecil _belajar menggunakan huruf kecil garis bawah RRI huruf besar 190620. Kemudian passwordnya adalah 132107380. Kak Fia ulangi, password untuk hari ini adalah 132107380. Ya, selamat menjawab kuis untuk adik-adik sekalian dan kita lanjutkan materi
identitas saya bersama Pak Muhlis. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Kapia. Anak-anakku di rumah masih tetap semangat ya, dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti acara ini. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau diniatkan dengan baik, buka pikirannya dan terima informasi yang diberikan. Mari kita saling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan di tengah situasi yang seperti ini tetap kita tidak terhalang untuk menuntut ilmu anak-anakku ya. Jadi jangan karena tidak ke sekolah lagi anak-anakku mengatakan saya tidak perlu belajar lagi karena tidak ada kewajiban, tidak perlu ditugaskan, atau misalnya tidak diperiksa lagi oleh guru. Jangan belajar karena hanya mau diperiksa. Jangan belajar hanya karena mau mendapat nilai. Itu cara belajar yang bisa dikatakan sangat dangkal anak-anakku ya, sangat picik. Belajarlah karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga untuk diri sendiri dulu lah ya, kemudian untuk keluarga, dan lebih besar lagi untuk masyarakat, bangsa dan agama ya. Baik anak-anakku, tadi saya meminta anak-anakku untuk memilih, mencentang kalau menulis ya, di antara sekian nilai-nilai pribadi yang saya sebutkan tadi. Pilih 5 yang dianggap paling penting menurut pribadi anak-anakku masing-masing ya. Misalnya anak-anakku pilih 1 kepemimpinan. Berikan alasan anak-anakku kenapa mengatakan bahwa kepemimpinan itu dianggap paling penting di antara nilai-nilai yang lain. Ya, ada yang bisa memberikan penjelasan dari yang mungkin sudah ditulis anak-anakku di rumah? Ya, karena kita hanya berkomunikasi seperti ini ya, karena kita tidak interaktif, jadi kita simulasikan seperti itu ya. Ya, katakanlah misalnya ada yang salah satu anak-anakku yang sudah menulis memilih misalnya kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu berani misalnya bertindak pertama ketika tidak ada orang lain yang mengambil inisiatif, kemudian tampil, kemudian berani berbicara, ya, mewakili kelompok atau tim ya. Itu sudah ada nilai-nilai kepemimpinan anak-anakku di situ ya. Misalnya kalau di kelas sudah dibagi kelompok, ditunjuk kelompok itu untuk berbicara atau presentasi, tidak ada yang bersedia di kelompok itu, tiba-tiba anak-anakku tampil, berarti anak-anakku sudah mulai memiliki kepemimpinan. Nah, kemudian anakku memiliki nilai-nilai kepemimpinan ini kenapa dianggap penting? Misalnya, alasannya, ya, kalau sudah terbiasa dari sekarang memiliki nilai-nilai kepemimpinan, maka itu akan menjadi sebuah nilai positif, modal besar untuk ke depan, untuk menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri, mengarahkan diri sendiri untuk menjadi orang yang bermanfaat, ya, orang yang berguna. Kemudian memimpin keluarga, terbiasa menjadi pemimpin. Dan itu bisa menjadi cikal bakal menjadi pemimpin bangsa. Seperti tokoh yang kita sebutkan tadi, tokoh kita, orang tua kita, Pak JK, Pak Yusuf Kalla ya. Itu memang beliau sudah dari kecil memang sudah terbiasa menjadi pemimpin, memimpin di keluarga, memimpin bisnis keluarga, di tempat kuliah, sekolah dan kuliah juga selalu menjadi pemimpin. Alhamdulillah sampai betul-betul beliau sukses menjadi pemimpin. Jadi mungkin itu salah satu alasan ya. Atau mungkin yang lainnya memilih satu nilai pribadi yang dianggap paling penting juga. Misalnya saling menghargai. Ya. Mungkin ada anak-anakku yang memilih salah satunya. Kenapa penting menghargai? Misalnya saling menghargai karena kita hidup berdampingan dengan orang lain, ya. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana orang lain juga bisa menghargai kita? Kalau tidak ada saling menghargai, kehidupan yang harmonis baik di keluarga maupun di masyarakat, di lingkungan manapun, itu sulit terjadi. Jadi penting juga. Dan mungkin nilai-nilai yang lain. Baik anak-anakku, kan ini hanya simulasi. Untuk itu kita lanjut lagi untuk berikutnya. Selain nilai-nilai pribadi, ada juga namanya ciri-ciri kepribadian. Ini ada yang sama, ada yang tumpang tindih, ada yang memang berbeda, ya. Ada yang kan ini nilai-nilai pribadi bersifat umum. Ciri-ciri kepribadian itu biasanya lebih bersifat khusus untuk orang-orang tertentu, ya. Jadi anak-anakku, untuk ciri-ciri kepribadian ini adalah deskripsi atau gambaran sebenarnya tentang bagaimana cara anak-anakku berpikir dan berperilaku. Jadi dari ciri-ciri kepribadiannya itu sudah terlihat
oh pola pikirnya anak-anakku seperti ini, cara bertindaknya seperti ini. Misalnya dia orangnya percaya diri dan penuh semangat, oh cara berpikirnya dia suka tantangan dan sebagainya ya. Ciri kepribadian ini kita dapat ciri kepribadian kita sebenarnya dapat berupa kekuatan. Jadi kita sudah bisa mengukur diri, oh saya ini orangnya pemarah, pemalas misalnya, atau orangnya percaya diri, kreatif. Yang mana positif, yang mana yang negatif. Tidak apa-apa, jujur mengakui. Kalau misalnya sudah menyadari kelemahannya, berarti itu anak-anakku sudah memiliki perhatian yang baik tentang identitas dirinya. Sudah mengenal dirinya, semakin mengenal identitas dirinya, semakin bagus untuk mengarahkan dirinya ke depan. Ya. Kita lanjut ya. Contoh ciri-ciri kepribadian, ada murah hati, ya, ada hemat, ada adil, humoris, berkomitmen, ya, ada kreatif, terbuka, patuh atau loyal, mandiri, bekerja sama, percaya diri, tepat waktu. Ya, silakan memilih. Kalau yang ini kalau di kelas itu ada garis di tengah ya, jadi kiri kanan ditempatkan. Kalau misalnya murah hati, anak-anakku tidak memiliki perasaan murah hati, berarti dicentangnya di sebelah kiri. Semakin ke kiri semakin kurang. Misalnya semakin tidak murah hati semakin ke kiri sampai 0% ya. Atau semakin murah hati anak-anakku semakin ke kanan 100%, begitu ya. Misalnya terbuka, bersifat terbuka. Ya, semakin ke kiri berarti anakku semakin tertutup kan, semakin ke kanan dicentangnya semakin bersedia menerima pendapat orang lain, bersedia menerima perubahan-perubahan. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian, ini bisa dilatihkan di rumah ya. Nah sekarang sebagai kesimpulan kita Kak Pia untuk hari ini, saya ulangi kembali anak-anakku di rumah dan yang sementara mengerjakan kuis, bahwa topik hari ini topik kita pada hari ini adalah tentang identitas saya ya. Kemudian keterampilan hidup yang ditekankan pada pertemuan ini, anakku diharapkan mampu memiliki kemampuan mengatur diri sendiri dan menghargai perbedaan. Oke, itu ya. Jadi mengulangi, keterampilan hidup, mengatur diri sendiri dan menghargai perbedaan. Pesan pentingnya, ingat masa remaja adalah masa ketika kita mulai membentuk identitas unik kita sendiri. Kenali diri anak-anakku sekalian, di mana potensi kelebihan dan kekurangannya ya. Kemudian setiap orang itu memiliki identitas unik yang harus dihargai. Jadi kalau memiliki tokoh idola yang diidam-idamkan, boleh dilihat nilai-nilai positifnya, tapi jangan menjadi 100% seperti mereka. Jadilah diri Anda sendiri, anak-anakku sekalian, kembangkan potensinya dan tutupi atasi kekurangannya ya, dengan komitmen memperbaiki diri ya. Baik, untuk penugasan anak-anakku ya, dicatat tugas ini tugas penilaian diri, tidak untuk diperiksa tapi untuk menilai kejujuran anak-anakku ya. Tulis satu nilai kepribadian anak-anakku dengan jujur ya, yang dianggap sebagai kelemahannya ya. Misalnya saya tidak jujur atau saya tidak disiplin, tidak apa-apa tulis ya. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kalau selama ini tidak disiplin, bagaimana memperbaikinya? Tulis saja ya, berlatih di rumah. Perlihatkan orang tuanya. Kemudian yang kedua, tulis satu kata positif yang menggambarkan diri anak-anakku. Apa alasannya dikatakan positif ya? Misalnya anak-anakku merasa saya ini orangnya komitmen atau percaya diri atau adil atau memiliki kepemimpinan. Tulis itu bahwa itu satu nilai positif yang ada di dirimu. Kemudian apa alasannya? Belajar memberikan alasan ya. Nah itu anak-anakku ya, untuk di rumah semoga bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya anak-anakku masuk pertemuan ketiga mengekspresikan emosi ya Kak Pia. Jadi ini akan lebih menarik lagi. Bagaimana mengekspresikan emosi secara baik dan benar. Ada ekspresi yang positif, ada yang negatif ya. Ya saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Bone, Bapak Wakil Bupati Bone, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang mensupport kegiatan ini dengan penuh. Begitu juga Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Bapeda LPP Bone, UNICEF Kabupaten Bone, dan tentunya RRI Kapia ya, RRI Bone. Terima kasih seluruh pengawas, kepala sekolah, guru, dan para siswa serta rekan-rekan trainer UNICEF yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Katia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya adik-adik materi untuk siang hari ini di hari Jumat. Semoga apa yang disampaikan Pak Mulis bernilai ibadah berkah untuk kita semua dan adik-adik semua yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan siaran program RRI Belajar di RRI Bone. Ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Mengenal diri tentunya banyak tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi pendengar ya adik-adik, dan kita sebagai penerus bangsa tentunya harus semangat memperbaiki diri, terus belajar, terus membaca, dan karena dengan membaca kita bisa mengenal dunia. Meskipun Indonesia terbentang begitu luas dan kita berbeda-beda suku, agama, dan ras serta warna kulit. Semoga ini tidak menjadikan kita sebagai alasan untuk saling berpecah. Yeah, dan betul. Untuk pemenang kuis insya Allah akan diumumkan pada Senin mendatang di edisi selanjutnya di program Belajar di RRI Bone. Selamat siang, saya Arfian Yarif dan Pak Mulis. Yeah. Undur diri dengan akhir ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai tugas kedua Pak Gun. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia.